Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabaria dari kelas Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Manajemen Teknologi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Murdaningsi. Di sini saya membawakan presentasi tema UTS, konsep manajemen informasi. Yang dibahas yaitu yang pertama, pengertian manajemen informasi, tujuan sistem informasi manajemen, manfaat sistem informasi manajemen, perancangan sistem informasi, komponen sistem informasi manajemen, implementasi sistem manajemen informasi. Pengertian manajemen informasi. Manajemen informasi didefinisikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan produktivitas individu dan organisasi melalui pengambilan keputusan dan komunikasi yang lebih baik dengan mendayagunakan kemampuan komputer. Sistem informasi merupakan satu kesatuan yang utuh yang terbentuk dari sub-sub sistem dalam mengolah data menjadi informasi, di mana dalam sistem informasi diperlukan adanya perencanaan, pengelolaan, pengendalian, serta penilaian terhadap sistem informasi. Hal ini diharapkan sistem informasi dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan sebuah keputusan. Kemudian sistem informasi, suatu cara tertentu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan organisasi bisnis dengan cara yang menguntungkan. Sistem informasi di dalam suatu organisasi yang dipertemukan yaitu kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu laporan-laporan yang diperlukan. Yang kedua, tujuan sistem informasi manajemen, yaitu informasi digunakan sebagai perencanaan dan pengevaluasian dalam sistem informasi manajemen. Tujuan ini menunjukkan bahwa manajer memiliki akses informasi dan mengetahui bagaimana cara pemakaiannya. Menurut Sutabri, informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang jelas akan mudah digunakan oleh guru dalam memenuhi kebutuhan akan informasi yang diperlukan. Agustiandra dan Sabandi 2019. Yang ketiga, manfaat sistem informasi manajemen untuk meningkatkan pengaksesan data secara cepat dan akurat bagi pemakai untuk mengembangkan proses perencanaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, meninjau kebutuhan-kebutuhan keterampilan pendukung sistem informasi manajemen. Meningkatkan produktivitas aplikasi dalam pengembangan sistem. Mempermudah kontrol dan memudahkan dalam membuat laporan. 4. Perancangan sistem informasi, yaitu terdiri dari beberapa di bawah ini. Yang pertama, manusia. Peran manusia yaitu merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut. Sehingga informasi yang dihasilkan pada sistem akan memberikan manfaat bagi manusia dan bisnis yang dijalankan. Sumber daya manusia sangat diperlukan agar terciptanya sebuah sistem informasi manajemen yang berjalan dengan tepat. Yang kedua, informasi. Sistem informasi manajemen dibuat untuk menghasilkan informasi dari data yang bersifat fakta sehingga menjadi data yang dapat diolah dan dapat berguna bagi bisnis. Informasi yang berguna di sini merupakan informasi yang relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sistem. Sistem informasi manajemen ialah sebuah sistem besar di mana terbentuk dari beberapa subsistem yang berbeda tugasnya, namun saling terhubung dan terintegrasi. Subsistem dalam sistem informasi manajemen bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyempurnakan data, sehingga menghasilkan sebuah informasi. 4. Organisasi manajemen. Setiap usaha dan bisnis membentuk organisasi manajemen untuk mencapai tujuan dari usaha dan bisnisnya. Fungsi dari organisasi manajemen sendiri adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasional perusahaan.
5. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pengusaha tidak dapat mengambil keputusan dengan baik apabila tidak adanya sistem informasi manajemen sebagai wadah untuk mengelola informasi. Dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan yaitu dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Selain itu, informasi juga harus bersifat relevan dan mengandung fakta serta tidak ada unsur rekayasa. 5. Komponen sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi. Berikut ini adalah komponen-komponen dari sistem informasi manajemen, yaitu sistem administrasi dan operasional. Mencakup beberapa bagian administrasi yang melakukan kegiatan rutin sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini termasuk dalam hal personalia, manajemen, dan lain sebagainya. Komponen ini harus dipantau secara ketat karena perubahan dapat segera diprediksi. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan manajemen merupakan komponen informasi manajemen yang berisi bagian-bagian yang tujuan utamanya adalah melaporkan kinerja secara berkala. Yang ketiga, sistem pencarian. Sistem pencarian merupakan komponen yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan perusahaan. Format sistem pencarian tidak terstruktur, tetapi penting untuk pengambilan keputusan. Keempat, sistem database, yaitu merupakan komponen yang dapat menyimpan semua data dan informasi tentang kegiatan perusahaan. Yang kelima, manajemen data. Manajemen data merupakan komponen sistem informasi manajemen yang menyediakan kumpulan data yang akurat, relevan, aman, dan siap untuk digunakan. Manajemen data bertindak sebagai penghubung antara database dan berbagai komponen lain dari sistem informasi manajemen. Selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan sistem informasi manajemen. Executive Support System (ESS) akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Group Decision Support System (GDSS) dan Computer Support Collaborative Work System (CSCWS). GDSS berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan dengan melakukan pengumpulan pengetahuan dalam suatu kelompok. GDSS biasanya dapat berupa kuesioner, konsultasi, skenario. Contoh dari GDSS adalah e-government. Next, expert system dan artificial intelligence. Sistem informasi ini menerapkan kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari SIS dan AI adalah sistem jadwal mekanik. Supply Chain Management (SCM). SCM semangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data seperti integrasi data manajemen supply bahan baku yang dimulai dari pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen. Selanjutnya, Enterprise Resource Planning (ERP) berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Selanjutnya, Knowledge Work System berfungsi untuk mengintegrasikan pengetahuan baru yang dapat meningkatkan produktivitas bisnis yang dijalankan ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Decision Support System berfungsi untuk membantu seorang manajer
dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan, agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Office Automation System berfungsi untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan dengan cara mengintegrasikan antar server dalam perusahaan. Contohnya adalah melalui email. Yang keenam, implementasi sistem manajemen informasi. Salah satu atau penerapan manajemen sistem informasi yang sudah sangat familiar digunakan adalah sistem informasi manajemen berbasis web. Menurut Setiawan, Purnama, dan Sukadi, sistem informasi berbasis web dapat membantu dalam melakukan perpindahan informasi secara cepat dan berkualitas. Selain itu, informasi dan data dapat diakses kapanpun dan dimanapun selagi perangkat teknologi terhubung dengan jaringan. Dengan menyajikan laporan yang lebih efektif dibandingkan secara konvensional, sistem informasi manajemen berbasis web juga dapat dengan mudah dirancang sesuai dengan proses bisnis yang terdapat dalam perusahaan. Kesimpulan, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini materi yang saya presentasikan. Sampai ketemu di lain waktu. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.